Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Fikri, peneliti Celios. Mas Fikri, Celios memetakan model alternatif untuk penyaluran makanan yang lebih efektif dan efisien. Mungkin bisa dijabarkan, Mas. Ya, dari Celios sendiri tadi sedikit sudah saya spill yang terkait skenario kedua ini bagaimana. Ini sebetulnya berdasarkan feasibility study atau studi kelayakan yang itu ada di beberapa negara yang kita sadur dari beberapa Global Source Feeding School Book. Jadi ada Global Feeding School Book itu yang itu diterbitkan dari Imperial College Press. Yang itu mungkin teman-teman dari pemerintah juga bisa baca atau itu terkait bagaimana skenario itu diterapkan di beberapa negara dan yang paling efektif itu yang mana dan yang paling tidak efektif itu mana, dan sering terjadi penyelewengan itu ketika diterapkan dari program skema seperti apa. Jadi dari yang kita ambil dari framework tadi, dari buku tadi atau dari skema-skema dari negara-negara lain tadi, itu adalah yang paling memungkinkan untuk terjadi penyelewengan dari program pemerintah yang itu di Indonesia bernama MBG atau makan bergizi gratis ini, itu adalah skema desentralistik. Maksudnya skema sentralistik yang artinya pemerintah pusat itu terlalu memegang kendali terhadap bagaimana penyaluran sampai ke tingkat bawah. Nah, ini kan sekarang kan terrealisasi ya. Di hari pertama ini saja itu kita sudah banyak mendapatkan banyak keluhan gitu ya dari penerima manfaat sendiri. Dan di sisi lain juga ada juga ternyata orang tua yang itu juga speak up ya bahwa ternyata makanannya itu tidak sesuai dengan selera dari anak-anak kebanyakan gitu. Contoh misalkan begini, yang kita ambil dari skenario kedua adalah sebenarnya gini. Bagaimana caranya pemerintah pusat itu hanya sekedar mengelola dana saja sebetulnya, yang itu langsung ditransfer ke sekolah. Jadi tidak melibatkan juga dari pemerintah daerah. Jadi langsung saja ditransfer ke rekening sekolah, seperti dana BOS untuk penyaluran dananya. Kalau tadi jawaban dari Pak Ujang bahwa ini adalah bagian-bagian awal, Mas Fikri nantinya akan diserahkan kepada daerah, bisa diterima tidak? Iya. Enggak, izin tidak diserahkan ke daerah. Tadi cari formulasi yang baik lah begitu. Ya, oke. Jadi yang paling penting begini, Pak. Jadi skenario dari Celios itu yang kedua kan sebetulnya kan dari pemerintah pusat ini langsung saja ditransfer ke rekening sekolah seperti dana BOS. Nah, kemudian siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak ini nanti tetap mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis itu yang dikelola oleh sekolah. Nah, kebanyakan di negara-negara seperti Brazil sendiri misalkan, sekolah itu memiliki andil untuk pengadaan atau procurement dari makan bergizi gratisnya yang akan didistribusikan kepada anak-anaknya. Dan yang paling menarik juga, ada salah satu media independen di India, yaitu yang bernama Countercurrent gitu ya. Jadi hasil survei di India itu, dari 100% siswa di 42 sekolah, dan 92% guru, menilai makanan dari dapur terpusat atau central kitchen itu lebih buruk dibanding yang dimasak langsung ke sekolah. Baik, jadi Mas Fikri kalau kemudian ada catatan beberapa negara, tidak bisa kemudian mekanisme di satu negara itu bulat-bulat diterapkan di Indonesia, tapi harus kombinasi dan mengadaptasi dengan kondisi daerah masing-masing begitu kira-kira ya? Betul. Jadi yang paling penting adalah kenapa ini kita tawarkan gitu ya skema ini, karena kita tahu di setiap sekolah, apalagi kan sasarannya pemerintah ini kan bukan di 3T ya, bukan di sekolah-sekolah 3T ya, di tahap pertama ini ya, tetapi di sekolah-sekolah di daerah yang itu infrastrukturnya sudah terbangun. Justru itu, karena infrastrukturnya sudah terbangun, lebih baik menggunakan infrastruktur yang sudah ada. Dan juga ekosistem yang sudah ada. Ini justru lebih menghemat biaya daripada distribusinya. Satu, si anak-anaknya tadi itu langsung mendapatkan makanan yang hangat. Karena dimasak di sekolah langsung oleh sekolah. Jadi tidak perlu menunggu makanan dari dapur pusat. Gitu. Dan di sisi lain yang kedua, dapur pusat itu, pembangunan dapur pusat sendiri sebetulnya kan menggunakan anggaran juga.
tidak mungkin tidak menggunakan anggaran untuk mendirikan satu infrastruktur yang namanya dapur pusat ya. Apalagi rencananya kan ada 518 lokasi gitu ya. Dan ini sudah terbangun di 190 dapur ya. Artinya kenapa ini tidak digunakan saja sekolah? Justru ini bakal bisa menjadi leverage bagi ekonomi di sekitar kawasan sekolah, termasuk UMKM, kemudian para pengusaha yang itu buka kantin di sekolah. Kenapa tidak dimanfaatkan saja kantinnya kemudian dijadikan dapur dari MBG ini gitu. Jadi pengusaha kantin di sekolah tadi itu masak aja langsung buat anak-anaknya. Dan uangnya itu langsung dikasih dari sekolah. Nah itu kan lebih menghemat biaya. Begitu. Terkait ahli gizi dan segala macamnya juga kita sudah paparkan. Daripada merekrut ahli gizi yang baru, kenapa kemudian tidak menggunakan puskesmas di daerah sekitar yang itu sudah mempunyai atau memiliki ahli gizi dan dia lebih paham terkait daerah tersebut gizinya seperti apa. Nah, perekrutan ahli gizi ini juga ingat ya, itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, gitu ya. Dan di lain sisi juga harus ada yang namanya belanja pegawai tambahan juga ketika ada rekrutmen untuk institusionalisasi yang baru. Nah, itu yang paling penting. Baik. Ini ada banyak sekali catatan ya Pak Ujang, tapi saya ingin meng-highlight karena ini juga kekhawatiran sejumlah pihak adalah bagaimana memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini tepat sasaran, tidak kemudian masuk ke dalam sekolah-sekolah atau anak-anak atau kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak kekurangan dalam akses makanan bergizi, tetapi kemudian yang kekurangan justru malah tidak mendapatkan. Mungkin sama judulnya seperti penelitiannya Celios yang mengatakan bahwa yang lapar siapa, yang kenyang siapa. Silakan Pak Ujang. Ya, program ini kan program universal ya, yang bertahap tadi. Tentu saat ini, di bulan ini, di hari pertama belum semuanya mendapatkan. Target kami di Januari Februari kan 3 juta. Target kami juga di Desember 2025 nanti 1 tahun gitu 15 juta penerima manfaat. Kan semuanya bertahap. Ada yang saat ini belum dapat, nanti ya nama-namanya sudah ada gitu ya di Badan Gizi Nasional. Masyarakat tentu ini menjadi penting harus diketahui semuanya bertahap. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwa tadi ya saya merespon dari Mas Fikri gitu ya. Di India itu juga jangan salah, ketika awal-awal juga banyak yang keracunan. Kita alhamdulillah ya mudah-mudahan gitu tidak terjadi di sini ya Pak Ujang. Tidak terjadi di kita. Ini kita bersyukur karunia Tuhan juga gitu loh, bahwa kami ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, pemerintah gitu. Oleh karena itu ya butuh dukungan dari semua komponen bangsa, termasuk Celios gitu, rakyat Indonesia semua, untuk mengawal kebijakan ini agar betul-betul kebijakan ini tepat sasaran tadi seperti yang dikatakan Mbak Tasya, dan juga betul-betul transparan, bisa dipertanggungjawabkan, nihil korupsi, sehingga betul-betul program ini menjadi program prioritas Pak Presiden yang betul-betul menjangkau semua anak didik yang berhak, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita. Sekali lagi ingin kami sampaikan, kami minta doa restu seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik. Sekali lagi tadi kami bersyukur ya, di banyak negara banyak yang keracunan, kami tidak, alhamdulillah kami khawatir juga terkait dengan itu. Syukur Tuhan masih menjaga kita semua, Tuhan juga masih melindungi kita semua, anak-anak didik kita alhamdulillah. Tadi kalau ada sedikit persoalan, sedikit masalah, tentu kita evaluasi tiap hari, kita evaluasi bersama-sama agar lebih baik lagi ke depan. Pak Ujang, tapi kalau tadi Anda menyebut soal transparansi dan akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, bagaimana publik bisa mengawasi penganggaran dari makan bergizi gratis ini? Ya, kan ada format kerjasama ya, antara mitra dengan BGN, ada tanda tangan kontrak. Dan itu bisa diakses publik kah? Ya, didatangi saja, ditanya saja. Kami prinsipnya tadi terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Pak Presiden sangat keras ya terkait dengan persoalan pemberantasan korupsi.
Oleh karena itu terkait dengan persoalan ini pun ya Pak Presiden concern untuk program ini betul-betul programnya ya bisa transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik secara baik. Baik, saya ingin mengutip ini juga dari Celios soal transparansi dan akuntabilitas. Ada 4 poin yang kemudian memang menjadi titik-titik yang krusial, yaitu soal pengadaan dan distribusi bahan makanan. Yang kedua soal pemalsuan data penerima. Yang ketiga pengelolaan dana dan anggaran. Dan yang keempat penyimpangan dan proses pengawasan serta evaluasi. Akan seperti apa Pak Ujang ini untuk mengantisipasi 4 poin ini tidak terjadi dalam kebijakan MBG? Ya, kami kan pengawasannya berlapis ya, di internal kami, di pemerintah. Dan jangan lupa juga pengawasan yang paling penting ini kan dari publik, termasuk dari teman-teman Celios. Ya, justru publik lah yang punya perhatian besar terkait dengan program ini yang harus terus mengawasi 24 jam. Dan kami sadar terkait dengan itu, karena bagaimanapun kami ingin dengan baik butuh pengawasan, butuh kontrol dari masyarakat. Dan itu yang paling penting dari publik, dari rakyat untuk diawasi, dikontrol oleh Mas Fikri. Transparansi itu terjadi begitu. Baik, Mas Fikri, ini mungkin pertanyaan penutup. Apa kira-kira catatan penting yang kemudian harus jadi titik-titik yang diwaspadai oleh pemerintah dalam pelaksanaan besok dan mungkin 5 tahun ke depan untuk pelaksanaan makan bergizi gratis ini? Ya, seperti yang tertera juga di dalam riset kita ya, bahwa yang pertama adalah tadi pengadaan dan juga distribusi bahan baku. Karena memang sudah terlanjur, pemerintah sudah terlanjur juga membangun dapur pusat, tapi bukan berarti juga kemudian dapur pusat ini bisa dialihkan ya, atau bisa dialihfungsikan untuk hal yang lain gitu ya, tetap memakai skema yang diberikan oleh best practice dari negara-negara yang sudah berhasil gitu ya, yaitu di mana opsi desentralistik gitu ya. Jadi dari pemerintah pusat cukup berkoordinasi saja antara Menteri Keuangan dengan Menteri Pendidikan, kemudian menurunkan dana tersebut ke sekolah-sekolah yang ini sesuai dengan data Menteri Pendidikan. Ya, sekolah-sekolah yang itu harusnya memang menerima MBG, karena di kawasan tersebut, di daerah tersebut itu memang kekurangan gizi untuk anak-anak sekolahnya. Jadi jangan juga didistribusikan kepada sekolah-sekolah yang ini sekolahnya isinya orang-orang yang mampu gitu. Iya. Nah, ini tidak tepat sasaran juga, dan juga buang-buang anggaran juga gitu. APBN kita juga sekarang ruang fiskal kita lagi sempit, malah ditambah adanya penyelewengan dan tidak tepat sasaran. Ini justru menjadi malfungsi gitu ya program ini. Nah, di sisi lain juga terkait pemalsuan data penerima manfaat. Nah, ini juga perlu dikoordinasikan gitu ya. Nah, bagaimana pemalsuan data penerima manfaat ini juga bisa dimitigasi gitu ya. Artinya harus ada, memang pemerintah harus menyediakan keterbukaan informasi. Misalkan gitu ya, secara website atau mungkin aplikasi yang itu bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia terkait program MBG ini gitu. Iya. Jadi keterbukaan informasi itu bukan berarti kemudian publik gitu ya yang pengen tahu itu harus datang ke tempatnya dan juga harus tanya sama harus bisa terbuka gitu secara mudah berarti ya Mas Fikri. Bukan kita disuruh jadi wartawan ngecek satu-satu begitu ya. Betul. Dan yang paling penting adalah yang ketiga terkait pengelolaan dana dan juga anggarannya. Penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk distribusi makanan bergizi, kemudian pemotongan anggaran yang dialokasikan untuk program makan bergizi, untuk operasional kan ada pemotongan anggaran. Jadi 71 triliun itu yang dianggarkan di dalam APBN 2025 tidak semuanya akan berwujud makan bergizi gratis. Iya. Ini data dari BGN sendiri. Jadi hanya sebesar 63,3 triliun itu yang akan berwujud nanti kemudian menjadi makan bergizi gratis. Lagi-lagi jangan sampai sisanya dikorupsi begitu kira-kira ya. Betul, yang 7 triliun itu kan dianggarkan untuk pembangunan penunjang infrastruktur dari program MBG-nya. Nah, itu apakah betul sudah dilaksanakan sebesar 7 triliun itu atau memang belum gitu, atau mungkin lebih bahkan gitu, karena memang infrastrukturnya banyak yang tidak memadai gitu di daerah-daerah.
Nah, kemudian Baik. yang terakhir adalah penyimpangan dalam proses pengawasan dan evaluasi. Tadi, ini ada himbauan dari gurunya untuk tidak boleh menyebarkan keluhan-keluhan dari murid. Gitu. Bahkan disampaikan di kelas ketika makanan ini dibagikan. Lah, ini kan artinya penyimpangan dalam proses pengawasan dan evaluasi. Jadi bentuk korupsi itu bukan berarti hanya uang saja gitu yang Baik. disampaikan, tetapi juga terkait bagaimana audit dari penerima manfaat ini gitu ya, itu kemudian harus bisa diketahui juga oleh publik. Oke. Jadi ini juga harus ada keterbukaan informasi terkait pengawasan dan juga evaluasi gitu ya. Baik. Justru jangan dibungkam. Jangan dibungkam, Ini, oke. gitu. Harus Ya. harus diterima dan Iya, dibuka ya iya. berarti ya Mas Fikri. Baik, sayang sekali waktu Betul. kami sudah habis, tapi terima kasih Mas Fikri dan Pak Ujang untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya. Dan Sama-sama pemirsa, Mbak Tasya.